Oke, sesuai request dari kalian, di video kali ini kita membahas lagi Infinix Note 40 di awal tahun 2025. Karena cukup banyak banget ya dari kalian yang request buat bahas lagi, atau lebih tepatnya bahas apa aja sih kekurangannya buat tahun 2025 ini. Apakah ponsel dari Infinix Note 40 ini masih worth it buat kita beli atau enggak? Apalagi nantinya Infinix Note 50 bakalan cukup banyak untuk peningkatan dibanding Infinix Note 40. Dan semenarik apa sih buat spesifikasinya? Yuk kita bahas terlebih dahulu buat rumor atau beberapa spesifikasi bocoran di Infinix Note 50 nanti. Yang pertama tentu dari bagian build quality-nya, Infinix Note 50 nantinya bakalan lebih oke lagi karena sekarang ini Infinix Note 50 pakai bodi berbahan metal. Kemudian yang bikin menarik tuh di bagian sudut-sudutnya ya. Lalu buat tampilan desain ataupun setup kamera, menurutku pertama kali lihat tuh emang kerasa agak aneh ya, tapi lama-kelamaan kalau kita lihat tampilan desain ataupun setup kamera Infinix Note 5 itu makin kelihatan kece banget. Ditambah lagi di Infinix Note 50 sekarang ini tuh lampu LED-nya itu dibikin lebih kecil lagi, nggak langsung ngeblok satu kotak atau satu lingkaran kayak gitu ya, cuman di bagian tepi-tepinya atau melingkar doang. Dan ini tentunya makin hemat buat daya atau pemakaian selama LED-nya itu diaktifin. Lalu buat urusan performa, kemungkinan besar di Infinix Note 50 bakalan pakai chipset dari MediaTek Helio G100. Jadi masih tetap pakai varian 4G atau masih pakai MediaTek Helio G series. Dan menurutku chipset tersebut masih bisa banget buat diandelin sampai beberapa tahun ke depan. Karena di tahun 2025 ini masih ada ponsel yang baru aja launching dan masih menggunakan chipset dari MediaTek Helio G99. Jadi ini menandakan kalau MediaTek Helio G99 itu masih bisa banget kita andelin nyampe beberapa tahun ke depan. Sedangkan buat kalian yang penasaran buat harganya, biasanya itu ponsel yang baru aja launching selalu gantiin ponsel-ponsel sebelumnya. Jadi yang tadinya Infinix Note 40 ada di kisaran 4,7 atau 4,8. Jadi kemungkinan besar di Infinix Note 50 nanti harganya bakalan tetap sama di kisaran 2,7 nyampe 2,8 jutaan rupiah. Dan tentunya nanti semisal unitnya tuh udah tersedia di marketplace dan kita udah punya unitnya, langsung bakalan kita bahas di channel ini. Dan buat kalian yang mau request nanti bisa langsung drop aja di kolom komentar. Dan buat pengalaman pemakaian Infinix Note 40 dari pertama kali launching sampai sekarang ini, menurutku unit ini bisa dibilang udah kerasa banget buat peningkatan dibanding Note 30 series sebelumnya. Lalu yang saya suka di Infinix Note 40 series tentu buat varian yang dimilikinya. Karena menurutku ini paling komplit sih buat ponsel di harga 2 jutaan rupiah. Kalian mau pilih back cover plastik ada, mau pilih back cover berbahan kaca juga ada, atau buat kalian yang mau kelihatan lebih mewah pakai back cover berbahan kulit juga ada, yaitu buat varian warna hijau yang saya punya. Dan ini masih jarang banget, biasanya kan kalau nggak plastik ya cuman pakai back cover berbahan kulit kayak gini, nggak langsung dilengkapin kayak Infinix Note 40. Masih di bagian desain, Infinix Note 40 ini di bagian depan tentu tetap kelihatan oke banget. Karena buat bezelnya ini menurutku yang paling tipis di harga 2 jutaan rupiah. Dari bezel bagian atas, kanan, kiri, ataupun yang ada di bagian bawah. Buat layarnya juga ini adem dan juga nyaman buat scroll-scroll ataupun buat nonton video karena udah pakai panel AMOLED, kemudian punya refresh rate tinggi nyampe 120 Hz. Apalagi nanti di Infinix Note 50 refresh rate-nya tuh bakalan ditingkatin lagi nyampe 144 Hz. Lalu buat kualitas audio tentu nggak perlu diraguin lagi, pakai dual speaker dan audio by JBL. Buat UI-nya sekarang ini masih stay di Android 14 berbasis XOS versi 14.0. Dan tentunya nggak lama lagi Infinix Note 40 ini bakalan ngerasain XOS versi 15 berbasis Android 15. Karena sepengalaman saya kemarin bahas Infinix Note 30 dan juga Infinix Note 40, itu peningkatan OS-nya cukup kerasa atau buat perubahan dari UI dan juga tampilan dari menu yang dimilikinya. Ya semoga aja setelah Infinix Note 50 launching, nggak lama lagi di XOS versi 15 hadir di Infinix Note 40 ini. Jadi sebisa mungkin kita pertahanin buat unit dari Infinix Note 40 yang kita punya. Kalau kalian sendiri gimana? Kira-kira cukup banyak gak nih yang nungguin XOS versi 15 di Infinix Note 40 yang kita punya? Kemudian buat urusan performa di HP ini tentu masih bisa banget buat kita andelin. Dan di awal video tadi udah kita bilang ya, kalau Infinix Note 40 atau Helio G99 dan juga Helio G100 itu tentunya di beberapa tahun kemudian masih bisa banget buat kita andelin. Dan saya ulangi lagi, masih ada ponsel yang baru aja launching di tahun 2025 pakai chipset dari MediaTek Helio G99 series. Dan selama pemakaian Infinix Note 40 ini paling sering ya cuman dipakai buat main game Mobile Legends. Dan tentunya pakai settingan rata kanan, dan menurutku selama
pemakaian itu nggak pernah yang namanya nyampe panas-panas banget. Palingan cuman anget, dan itu balik lagi tergantung kalian pakainya tuh data seluler atau pakai wifi. Kalau saya pribadi sih lebih seringnya kalau main game tuh pakai wifi ya. Lalu buat baterai di 5000 mAh-nya juga menurutku masih oke buat nemenin kita dalam waktu keseharian, dan tergolong cukup awet, serta pengisian cepatnya yang udah nyampe 45 watt ini nggak pernah hilang buat fitur fast chargernya. Meskipun di luar sana banyak banget tuh yang ngeluh di forum-forum Facebook ataupun di kolom komentar. Banyak yang ngeluh kalau fitur fast charger di Infinix Note 40 itu rata-rata pada hilang setelah melakukan update sistem. Dan itu saya pribadi kurang tahu ya, entah itu dikarenakan setelah update sistem atau emang kelistrikan atau kabel dan juga portnya ada yang cukup bermasalah. Kadang bisa jadi kalau kabelnya kayak kurang ngeklik itu nggak bisa muncul buat fitur fast chargernya. Jadi saran saya coba kalian cek aja perkabelan di rumah kalian atau nyobain charger milik teman kalian yang udah support hingga 45 watt. Dan fitur tambahan yang paling sering banget kepake yaitu buat sertifikasi IP54. Kemudian buat lampu LED RGB yang bisa kita setting di bagian samping kamera, dan ini yang saya suka buat pilihan warnanya ini cukup banyak, kemudian ritmenya bisa kita ubah-ubah. Dan kita lihat aja nanti gimana di Infinix Note 50 apakah makin banyak opsinya dan makin menarik buat pilihan lampu LED RGB-nya. Kita tunggu saja nanti ketika udah ada unitnya. Dan di bagian kamera fitur yang paling saya suka yaitu di bagian mode potret karena udah ada fitur 2 kali zoom. Dan yang cukup disayangkan yang nggak adanya buat mode perekaman video pro, hanya foto pro aja di Infinix Note 40. Ya semoga aja masukan saya buat Infinix Note 50 nanti bakalan tuh ditambahin buat fitur mode kamera pro buat perekaman videonya. Dan pengalaman kalian sendiri gimana bareng unit Infinix Note 40 yang kalian punya? Coba deh kalian drop aja di kolom komentar buat keluh kesah, kemudian buat pengalaman bareng unit Infinix Note 40 kalian masing-masing, terutama setelah melakukan update sistem. Apakah kalian nemuin bug yang cukup ngeganggu atau nggak sedikit pun? Drop aja ya di kolom komentar, barangkali ada yang sama di luar sana. Dan jangan lupa buat kalian yang tertarik buat beli Infinix Note 40 ataupun Infinix Note 50 ketika udah ready, kalian bisa cek di keranjang kuning atau link yang saya taruh di deskripsi pada video ini. Jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.